Baik, sebelum tadi kita sudah bahas Pak Mardiman, novum ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Saya akan masuk ke novum yang ke-4, ke-6. Karena ini ada menyangkut dengan klien Anda. Di mana di novum ke-6 dihadirkan statement jika ada video dari saksi Liga Akbar dan juga Dede Riswanto yang diperintahkan oleh Ibtu Rudiana. Tanggapannya, Pak Mardiman? Soal yang mana nih? Soal video atau saya tanggapi dulu soal secara keseluruhan? Coba ditanggapi dulu soal keseluruhan bagaimana PK dari sidang Sakatatal ini berlangsung dari hari Rabu kemudian dikontra oleh JPU hingga saat ini. Mungkin dari sana dulu. Ya, kalau saya sih sama kolega saya ini kan, saya berbeda keyakinan sih. Dia yakin, saya nggak yakin. Dia bilang wow, saya bilang sih biasa aja. Jadi tidak ada yang wow sih menurut saya. Semua sudah Kenapa tidak wow? Putusan Sakatatal juga sudah di situ sudah diurai mengenai bukti-bukti, kemudian saksi. Jadi saya kira kalau pihak Sakatatal melihat hanya pada soal luka samurai atau hal-hal yang lainnya, saya tidak ingin mencampuri sampai ke sana ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa proses yang dilakukan di tahun 2016 itu sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan pasal 184 KUHP ya. Ada saksi, kemudian walaupun saksi kemudian mencabut keterangannya sekarang, tapi kan kita lihat nanti kan gitu. Apalagi itu di bawah sumpah. Jadi menurut saya silahkan kita lihat. Yang jelas kami juga sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ya. Kami berharap juga Pak Rudiana akan muncul di Pengadilan Cirebon, karena memang di media manapun saya selalu bilang ya, menghukum melepaskan 1.000 orang bersalah itu lebih baik daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Saya kira kita sepakat dengan itu. Jadi kita tunggu saja. Kami dari pihak penasihat hukum Pak Rudiana juga sangat siap untuk mempertahankan sesuatu yang memang sudah inkrah dan memang terbukti di pengadilan. Itu respon dari saya. Oke, Pak Mardiman, terkait dengan novum ke-6, kita lanjutkan ya. Satu-satu kita bedah ini novum. Kalau yang tadi Anda anggap biasa saja, tapi novum ke-6 ini melibatkan klien Anda, Ibtu Rudiana. Karena di sana tertera jika Dede Riswanto ini mengatakan ia diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Ya, itu harus ada buktinya, kapan diarahkan, melalui apa dia diarahkan, siapa saksinya. Ya kan, itu juga harus panjang itu. Dan kalau ternyata tidak terbukti bahwa Dede diarahkan, Liga Akbar diarahkan, dan lain-lain diarahkan, itu kan juga bisa masuk pencemaran nama baik. Dan kami sudah mengkonfirmasi sama klien kami, dia mengatakan 1000% dia tidak pernah mengarah. Dia tidak pernah mengarahkan? Dede tidak pernah mengarahkan AF, tidak pernah mengarahkan siapapun? Dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi Ibtu Rudiana mencurigai bahwa kematian anaknya tidak wajar ya. Oke. Jadi Polsek Talun mengatakan kedua almarhum kecelakaan tunggal. Jadi waktu itu semua pikiran orang saat itu ya, tanggal 27 Agustus itu mereka kecelakaan tunggal. Dikebumikan dengan kondisi juga kecelakaan tunggal. Itu juga yang harus dimaklumi. Nah, tapi pada saat Ibtu Rudiana datang pada malam itu, ya dia membuka penutup jenazah anaknya, adik kita Eki. Dia melihat bahwa lukanya sangat hebat ya, sangat hebat, dan ini tidak mungkin kecelakaan tunggal. Nah, menarik bagi kami bahwa pihak Sakatatal juga akan menyertakan motor. Nah, sebenarnya motor ini juga yang menginspirasi Ibtu Rudiana dalam investigasi independen yang dia lakukan ya, sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua. Saya kira siapapun orang tua di muka bumi ini, kalau dia menemukan kejanggalan terhadap kematian anaknya, apalagi Ibtu Rudiana seorang polisi, intuisi dia mengatakan bahwa anaknya meninggal secara tidak wajar. Nah, dia kemudian mulai dengan keyakinan dia bahwa anaknya meninggal tidak wajar. Ya, dalam jurnalisme investigasi pun kan jurnalis juga melakukan investigasi. Dari situlah kemudian dia ketemu dengan saksi-saksi ya yang saya sayangkan, saya juga tidak tahu apa yang memotivasi mereka atau ada apa di belakang mereka sehingga kemudian mereka mencabut keterangannya. Tapi intinya adalah kami tetap yakin bahwa semua yang disampaikan oleh saksi ya di bawah sumpah dan dipakai di pengadilan itu adalah sesuatu yang sahih ya, yang sahih, yang valid untuk dijadikan dasar memutus para terdakwa dan kemudian menjadi terpidana. Oke.